Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Siapa orang-orang itu? Chen Ping bertanya dengan bingung. Mereka adalah sekelompok pembudidaya iblis. Orang-orang ini telah menjalankan gunung pelatihan di sini selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah mengambil tindakan melawan kita, jadi saya mengabaikan mereka. Bagaimanapun, pegunungan Cilian sangat luas, dan tidak akan menjadi masalah jika ada lebih banyak pembudidaya iblis seperti mereka. Tapi kami tidak menyangka orang-orang ini benar-benar memperbaiki tenda racun dan membingungkan pikiran kami. Raja Harimau berkata dengan marah. Sebenarnya ada pembudidaya setan di pegunungan ini. Tampaknya para pembudidaya setan ini benar-benar menyebar. Chen Ping berkata dengan emosi, selama ada tempat yang sedikit terpencil, akan ada pembudidaya setan yang muncul. Adik, terima kasih telah membantu kami. Jika tidak, kami akan sangat membenci para biksu manusia. Sekarang, saya akan menyelesaikan masalah dengan orang-orang itu. Setelah Raja Harimau selesai berbicara, dia ingin pergi bersama kelompok harimau. Tunggu sebentar, Chen Ping memanggil Raja Harimau, dan kemudian berkata, kamu telah lama tinggal di pegunungan Cilian, dan aku tidak tahu apakah kamu pernah melihat batu spiritual atau pohon rumput peri dengan energi abadi. Mendengar Chen Ping menyebutkan energi abadi, Raja Harimau menjadi sangat berhati-hati, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah melihatnya, dan saya menyarankan Anda untuk tidak mempercayai rumor tersebut. Tidak ada energi abadi di pegunungan Yilian ini. Setelah Raja Macan selesai berbicara, dia langsung pergi bersama anak buahnya. Melihat Raja Harimau pergi, Chen Ping selalu merasa bahwa Raja Harimau pasti sengaja menyembunyikan dirinya. Dia pasti tahu bahwa yang abadi Ki ada, tapi dia tidak mau mengatakannya pada dirinya sendiri. Setelah Yin Chihu pergi, Chen Ping merasa seperti sedang mengejar Miao Lao dan yang lainnya ke arah mereka melarikan diri. Jika ada penggarap iblis di pegunungan ini, itu akan berbahaya. Bagaimanapun, binatang iblis mudah untuk dihadapi, tetapi para penggarap itu tidak bisa. Mudah untuk ditangani. Ketika Chen Ping menyusul Tuan Miao dan yang lainnya, semua orang terlihat sangat terkejut. Adik, kamu baik-baik saja. Ketika Tuan Miao melihat Chen Ping, dia bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, Chen Ping tersenyum ringan. Di mana harimau merah perak itu? Apoteker Chen datang, menoleh ke belakang dengan cemas, dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di belakang Chen Ping. Tidak ada harimau merah perak yang mengikuti. Jangan khawatir semuanya, harimau merah perak telah pergi. Mereka juga terkena tenda racun dan menyerang kita. Mereka baik-baik saja sekarang, kata Chen Ping. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung menghela nafas lega. Jika Yin Chihu mengejar ini, mereka mungkin tidak bisa melarikan diri. Keluar dari pegunungan Cilian. Terima kasih kepada adikku untuk hari ini, kalau tidak kita semua harus menghadapinya di sini, kata Tuan Miao dengan sangat berterima kasih. Biksu lain juga melangkah maju satu demi satu, berterima kasih kepada Chen Ping. Saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Chen Ping. Miao Lao, karena kita berada dalam satu tim, kita harus saling membantu. Chen Ping tersenyum sedikit, lalu melihat sekeliling, menemukan bahwa tidak ada Kai Hongwei dan putrinya. Jadi dia bertanya, Tuan Miao, di mana bos Kai dan putrinya? Entahlah, mereka pergi duluan. Kita tidak mengejar mereka. Mereka mungkin kabur ke arah yang mereka inginkan. Berbeda. Petik 2, kata Miao Lao. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Memikirkan keberadaan Siu di pegunungan ini, dan berpikir bahwa si Kong Zhen tidak meminum ramuannya sendiri, tetapi tidak terpengaruh oleh tenda racun, Chen Ping merasa sesuatu dalam hatinya, firasat buruk. Rusak. Chen Ping mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Tuan Miao bertanya dengan bingung.
Ada pembudidaya iblis di pegunungan Cilian. Racun tadi tidak terbentuk secara alami, tetapi dimurnikan oleh seseorang. Orang-orang itu juga mengetahui lokasi kita, jadi tenda racun menyebar dengan tenang. Kata Chen Ping, apakah tenda racun itu sengaja dibuat oleh seseorang? Ini jalan yang kita ambil, tapi Bos Kai yang melakukannya. Sudah dipilih bertahun-tahun. Tidak hanya tersembunyi tapi juga aman. Bagaimana bisa tiba-tiba diketahui orang lain? Tuan Miao sedikit bingung. Alasan mengapa mereka ingin Hong Wei pergi ke wilayah selatan bersamanya adalah karena Hong Wei sangat akrab dengan jalan ini dan selalu damai. Mengapa tiba-tiba ada yang tidak beres? Saya juga tidak tahu sekarang. Berani mengambil kesimpulan? Saya pikir seseorang di tim kita pasti diam-diam membeberkan posisi kita. Sekarang istirahatlah di sini, saya akan pergi mencari pemilik tiket dan putrinya. Chen Ping meminta Tuan Miao mengajak semua orang beristirahat, sementara dia pergi mencari Kai Hong Wei dan putrinya. Di hutan lebat pegunungan di sisi lain, Si Kong Zhen masih berlari dengan Hong Wei di punggungnya. Sementara Kai Qianan melihat sekeliling dengan waspada untuk mencegah monster muncul. Xiao Lu, kemana kamu akan membawaku? Kai Hong Wei melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung. Paman Li, ikut saja denganku. Aku juga tahu cara yang sangat aman. Si Kong Zhen menjelaskan, apakah kamu tahu jalannya? Sepertinya kamu belum pernah ke Nancheng, kan? Kai Hong Wei memandang Si Kong Zhen dengan ragu dan bertanya. Aku mendengarnya dari temanku. Lagi pula, kita telah melarikan diri sekarang. Tidak perlu waktu lama, saya bisa kehabisan pegunungan Cilian. Petik 2. Si Kong Zhen menggendong Kai Hong Wei di punggungnya dan berkata sambil berjalan. Melihat ini, Kai Hong Wei tidak berkata apa-apa lagi. Tapi wajahnya tampak sedikit tidak sedap dipandang dan dia terus melihat sekeliling. Pekan, dan Kai Qianan mengikuti di belakang dengan hati-hati. Pada saat ini, tidak jauh di depan Li Hongwei dan yang lainnya, sekelompok orang sedang menunggu dengan tenang. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berjubah hitam, memiliki tatapan garang di matanya. Penatua Fei, saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, Anda dan penguasa istana masih hidup dan tinggal di markas besar aliansi penyegel iblis. Sejak istana tanpa jiwa kita dikepung oleh banyak biksu dari aliansi rahasia penyegel iblis, aku membawa selusin orang untuk melarikan diri ke pegunungan Cilian untuk bertahan hidup. Aku masih berpikir bahwa suatu hari aku akan membalaskan dendam istana tanpa jiwa kita, tapi aku tidak ingin kalian semua masih hidup. Di sebelah lelaki tua itu, seorang lelaki dengan bekas luka di wajahnya berkata, Penjaga Gong, setelah bertahun-tahun, Tuan Istana dan saya sangat senang Anda memiliki hati seperti itu. Pada saat itu, kami juga berpikir bahwa jika kami jatuh ke tangan aliansi penyegel iblis, kami pasti akan mati, tapi kami tidak menyangka kalau aliansi penyegel iblis tidak ingin membunuh siapapun. Mereka malah mengurung kami. Petik 2. Di aliansi penyegel iblis, ada banyak penggarap iblis yang didukung dan bekerja untuk aliansi penyegel iblis. Kali ini aku datang ke sini, aku juga dikirim oleh Demon Ceiling Alliance untuk memburu seorang pria bernama Chen Ping. Kalau tidak, aku tidak akan bertemu denganmu. Penatua Fei berkata kepada pria yang terluka itu. Siapa yang mengira bahwa aliansi penyegel iblis, yang paling sengaja memusuhi klan iblis kita, telah bekerja sama dengan klan kita secara diam-diam. Sungguh ironis. Pelindung Gong menghela nafas. Selama kamu mengetahui hal ini, kamu tidak boleh mengatakannya dengan santai. Kata Penatua Fei dengan dingin. Jangan khawatir, Penatua Fei, saya tidak akan berbicara omong kosong, pelindung Gong segera meyakinkan. Apa yang kamu tunggu ketika kamu membawaku ke sini? Penatua Fei bertanya. Penatua Fei tidak tahu apa-apa. Di pegunungan Cilian, para biksu sering lewat untuk pergi ke wilayah selatan. Kali ini Tian, berita ditemukannya medan perang antara dewa dan iblis di Gunung Iblis menyebar ke seluruh dunia surga dan manusia,
dan bahkan lebih banyak orang melewati pegunungan Qilian. Petik 2. Kita bisa menyerang orang-orang ini secara diam-diam di pegunungan Qilian dan mendapatkan sumber daya. Dan yang kita tunggu kali ini adalah seorang pria yang telah bepergian di wilayah selatan sepanjang tahun. Dia tahu banyak tempat harta karun. Aku mendengarnya di pegunungan Qilian, di sanalah semua harta karun yang dia sembunyikan. Pelindung Gong menjelaskan, bagaimana kamu tahu mereka pasti lewat di sini? Penatua Fei bertanya dengan bingung. Tentu saja saya tahu. Saya telah menempatkan orang-orang di barisan mereka dan menggunakan tenda racun untuk memaksa orang-orang ini melarikan diri demi nyawa mereka. Segera setelah kita menangkap Kai Hongwei, kita bisa membiarkan dia membawa kita menemukan lokasi harta karun itu, pelindung Ying berkata dengan sangat bangga. Begitu, sepertinya kamu telah berkembang pesat dalam beberapa tahun ini, dan ketika kita sudah tidak ada jiwa ketika kuil dipulihkan, saya akan melaporkannya kepada kepala istana dan merekomendasikan Anda untuk dipromosikan menjadi penatua. Penatua Fei menepuk bahu pelindung obat dan berkata, "Terima kasih, Ketua Fei." Pelindung Gong tampak bersemangat. Selagi mereka menunggu, Si Kong Zhen dan Kai Hongwei serta putrinya semakin dekat. Kai Hongwei melihat sekeliling, ekspresinya semakin serius. "Xiaoyi, ayo istirahat." Kai Hongwei memisahkan diri dari Si Kong Zhen dan kemudian menemukan tempat duduk. Melihat ini, Si Kong Zhen buru-buru berkata, "Paman Kai, kita akan keluar dulu, dan tidak ada tempat di sini." "Aman, ayo ke depan dan istirahat." Petik 2. Karena itu, Si Kong Zhen hendak membantu Kai Hongwei berdiri. Tapi Kai Hongwei melambaikan tangannya dan tidak bangun sama sekali. "King Lan, tolong beritahu Paman Li, terlalu berbahaya untuk beristirahat di sini." Melihat ini, Si Kong Fu hanya bisa menghadapinya. Kata Kai Qianan, "Ayah, bagaimana kalau kita ke depan dan istirahat?" Kai Qingnan berkata pada Kai Hongwei. Kai Hongwei masih menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Saat kita sampai di depan, saya khawatir tidak mungkin untuk beristirahat." "Mengapa?" Kai Qianan tampak bingung. "Saya telah berjalan melewati pegunungan ini berkali-kali. Tidak mungkin untuk keluar dari pegunungan dari sini." Setelah mengatakan itu, Kai Hongwei memandang Si Kong Zhen dengan mata dingin dan berkata, "Xiao Zhen, tolong jelaskan mengapa kamu membawa kami ke sini." Tubuh Si Kong Zhen terguncang dan dia dengan cepat menjelaskan, "Paman Kai, tidak mungkin kan? Aku juga mendengar apa yang dikatakan teman-temanku, jadi aku memilih jalan ini." "Apakah aku salah memilih?" Si Kong perlu berpura-pura melihat sekeliling. "Ayah, apakah kita salah jalan?" Kai Qianan menjadi sedikit gugup. "King Lan, Paman Kai, jangan khawatir, aku akan pergi duluan dan menjelajahi jalan untuk melihat apakah itu benar." "Salah." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Si Kong Zhen berjalan ke depan. Setelah Si Kong Neng pergi, Kai Hongwei buru-buru berkata kepada Kai Qianan, "Xiao Nan, kamu menyelinap ke belakang. Tindak lanjuti, pastikan untuk tidak ketahuan, dan lihat apa yang terjadi." Petik 2. Kai Qianan mengangguk, lalu diam-diam mengikuti Si Kong Zhen. Segera, Kai Qianan menemukan bahwa Si Kong Zhen sedang berjalan ke depan, dan kemudian mendatangi sekelompok orang. Karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak mendengar apa yang dikatakan Si Kong Zhen, tetapi sudah jelas bahwa Si Kong Zhen, "Saya mengenal orang-orang yang mengikuti saya." Melihat ini, Kai Qianan buru-buru memberitahu Kai Hongwei apa yang dilihatnya. "Sepertinya orang ini benar-benar punya masalah. Ayo cepat pergi." Kai Hongwei berdiri dan bersiap untuk pergi bersama King Juju. "Tapi begitu saya bangun, saya melihat Si Kong Zhen telah kembali. Paman Kai, ada tempat peristirahatan tidak jauh di depan, dan kami akan meninggalkan pegunungan ini." "Salah pergi." Si Kong Lei tidak tahu bahwa Kai King mengikutinya, jadi dia berbohong. Melihat Si Kong Zhen berbohong, Kai Hongwei membuat pikirannya lebih jernih. "Xiao Lu, kamu tidak perlu berbohong padaku."
Siapa yang baru saja kamu lihat di depan? Kai Hongwei bertanya terus terang. Tidak, aku tidak melihat siapapun. Si Kong Zhen masih berdalih. Kamu kentut, aku baru saja melihatnya. Kai Qianju memelototi si Kong Zhen. Ketika si Kong Zhen mendengar ini, dia tahu bahwa dia telah terlihat, dan tubuhnya mulai mundur dengan tenang. Kai Hongwei tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan di sana tidak ada apa-apa di depannya, seperti sebuah tangan. Dia meraih si Kong Zhen dan berkata, kamu masih ingin melarikan diri. Si Kong Fu kaget, berbalik dan lari. Tangkapan Kai Hongwei kosong, tapi puluhan pohon berubah menjadi bubuk di bawah tangkapan ini. Si Kong Zhen berlari sekuat tenaga melihat ini. Kai Hongwei ingin mengambil tindakan lagi, tetapi seteguk darah muncrat. Saya baru saja terluka, tetapi sekarang saya bergerak dan cederanya terpengaruh. Ketika si Kong Zhen melihat Kai Hongwei memuntahkan seteguk darah, dia langsung santai dan berhenti melarikan diri. Turun, Paman Kai, karena kamu telah melihat semuanya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Faktanya, kumpulan pelindung sedang menunggumu di depan. Selama kamu bersedia bekerja sama dengan kami dan memberitahu kami tentang harta karun itu, kamu tahu, aku jamin tidak akan terjadi apa-apa padamu. Si Kong Zhen berkata dengan ekspresi bangga. Pelindung tersembunyi yang kamu bicarakan adalah pembudidaya iblis Pan Ming di pegunungan Qilian. Kai Linwei bertanya,